I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kangkung yang memuat konten tentang riset dan review bisnis. Apabila para sahabat pembelajar maupun rekan-rekan mahasiswa ingin melakukan satu riset untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang berbentuk dikotomi atau variabel biner, maka analisis regresi logistik biner adalah metode yang tepat untuk digunakan. Regresi logistik biner sebenarnya sama dengan analisis regresi berganda. Hanya variabel terikatnya merupakan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang membuat dikotomi antara bernilai 0 atau bernilai 1. Materi yang saya bagikan kali ini memuat konsep regresi logistik biner beserta simulasinya menggunakan software SPSS. Mari kita lihat. Baik, kita lanjutkan contoh berikut ini. Penelitian tentang SDM misalkan. Pengaruh kompetensi, kinerja, dan pendidikan sebagai variabel independen terhadap perubahan struktur gaji sebagai variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel laten dengan jenis data primer. Sementara itu variabel dependen merupakan variabel dummy dengan ketentuan apabila tidak merubah struktur gaji bernilai 0, sedangkan apabila merubah struktur gaji bernilai 1. Berikutnya bagaimana penelitian tentang pemasaran sebagai contoh. Pengaruh kualitas produk, loyalitas pelanggan, dan pesaing terhadap kenaikan harga jual. Harga jual adalah variabel dependen, merupakan variabel dummy. Apabila harga jual tidak naik, maka bernilai 0, sedangkan apabila harga jual dinaikkan, maka bernilai 1. Contoh berikutnya adalah penelitian pendidikan. Pengaruh kompetensi, motivasi, dan disiplin sebagai variabel independen terhadap standar kinerja guru sebagai variabel dependen. Variabel dependen berupa variabel dummy apabila kinerja guru di bawah standar nilai bernilai 0, sedangkan apabila kinerja guru sama atau di atas standar yang ditentukan bernilai 1. Berikutnya adalah contoh bagaimana tentang penelitian manajemen. Pengaruh DER, PER, dan ROE sebagai variabel independen yang merupakan variabel observe dengan jenis data sekunder yang berpengaruh terhadap keputusan tentang stock split sebagai variabel dependen. Stock split merupakan variabel dummy apabila tidak melakukan kebijakan stock split bernilai 0, sedangkan jika melakukan stock split bernilai 1. Contoh yang terakhir adalah penelitian tentang akuntansi. Pengaruh aplikasi, kompetensi, dan beban kerja sebagai variabel independen yang merupakan variabel laten dengan jenis data primer yang berpengaruh terhadap financial report schedule
yang merupakan variabel dependent dan berupa variabel dummy. Apabila tidak terjadi keterlambatan bernilai 0, sedangkan apabila terjadi keterlambatan bernilai 1. Berikutnya perlu diketahui bahwa pada regresi logistik biner terdapat beberapa asumsi seperti berikut. Pertama, tidak mengasumsikan hubungan linear antara variabel dependent dan variabel independent. Yang kedua, variabel dependent harus bersifat dikotomi. Yang ketiga, variabel independent tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang keempat, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kelima, sampel yang diperlukan minimum 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau variabel independen. Keenam, regresi logistik biner merupakan regresi nonlinear, di mana model yang ditentukan akan mengikuti pola kurva seperti gambar berikut ini. Yang ketujuh, regresi logistik biner tidak memerlukan asumsi normalitas, meskipun screening data outlier tetap dapat dilakukan. Adapun model persamaan yang digunakan pada regresi logistik biner seperti nampak pada gambar tersebut, di mana P adalah kemungkinan bahwa Y sama dengan 1, sedangkan X1, X2, dan X3 adalah variabel independen, dan beta adalah koefisien regresi. Sahabat pembelajar dan teman-teman mahasiswa, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa pada prinsipnya terdapat dua hal pokok untuk melakukan analisis regresi logistik biner, yaitu melakukan uji model fit dan uji hipotesis. Adapun untuk melakukan uji model fit atau uji kelayakan model, terdapat 4 hal yang perlu dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama adalah uji mean to log likelihood. Yang kedua, omnibus test. Yang ketiga, shadow R-square, dan yang keempat adalah Hosmer and Lemesu test. Adapun penjelasan dari masing-masing pengujian ini sebagai berikut. Yang pertama, uji mean to log likelihood, yaitu uji sebelum variabel independen dimasukkan. Technical supportnya membandingkan nilai mean to log likelihood dengan nilai chi-square, dengan catatan N yang digunakan adalah jumlah data. Kriterianya, apabila nilai mean to log likelihood lebih besar chi-square tabel, di sini artinya menolak HU, yang menunjukkan bahwa model tidak fit dengan data. Sementara itu apabila nilai mean to log likelihood lebih kecil chi-square tabel, artinya menerima HU, yang menunjukkan bahwa model fit dengan data. Yang kedua, omnibus test, yaitu uji setelah variabel independen dimasukkan. Technical supportnya membandingkan nilai chi-square statistik dengan chi-square tabel dengan catatan N di dalam tabel adalah jumlah variabel. Kriterianya, apabila nilai chi-square statistik lebih besar chi-square tabel atau nilai signifikansinya lebih kecil 0,05, artinya menolak HU. Artinya penambahan variabel independen tidak memberikan pengaruh nyata terhadap model, atau dengan kata lain, model dinyatakan tidak fit.
Sementara itu apabila nilai chi-square statistik lebih kecil chi-square tabel atau nilai signifikansinya lebih besar 0,05, artinya menerima HO. Sehingga penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model, atau dengan kata lain model dinyatakan fit. Yang ketiga, pseudo R-square yang menggunakan metode Nagelkar R-square dan Cox-Ensner R-square. Technical approach-nya silahkan periksa model summary. Kriterianya dalam hal ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, Hosmer and Lemesu test. Technical supportnya membandingkan nilai chi-square Hosmer and Lemesu test dengan chi-square tabel atau melihat hasil signifikansinya. Yang pertama, apabila nilai chi-square Hosmer and Lemesu test lebih besar chi-square tabel atau nilai signifikansinya lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Artinya model tidak dapat diterima dan pengujian hipotesis tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya apabila jika nilai chi-square Hosmer and Lemesu test lebih kecil chi-square tabel atau nilai signifikansinya lebih besar 0,05, maka HO diterima. Artinya model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. Dengan catatan, apabila model tidak diterima, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menambah variabel interaksi, yaitu menginteraksikan atau mengkalikan antar variabel independen. Kemudian kita lanjutkan dengan uji hipotesis. Yang pertama, pengujian hipotesis simultan. Dalam hal ini membandingkan Hosmer test dengan chi-square. Kriterianya yang pertama, apabila nilai statistik uji G, dalam hal ini uji G adalah hasil model regresi logistik Hosmer test, lebih besar chi-square, dapat disimpulkan pengujian model regresi logistik pada uji simultan adalah menolak HO, yang berarti minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh. Sebaliknya, apabila nilai statistik G atau uji G dalam model Hosmer test ini lebih kecil chi-square, dapat disimpulkan pengujian model regresi logistik pada uji simultan adalah menerima HO, yang berarti tidak terdapat variabel independen yang berpengaruh. Selanjutnya bagaimana dengan pengujian hipotesis parsial? Technical supportnya adalah menggunakan uji Wald yang ditunjukkan dengan nilai eksponensial B atau disebut juga dengan odds ratio. Odds ratio merupakan ukuran seberapa besar kecenderungan variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriterianya, apabila nilai uji Wald lebih besar dari chi-square tabel atau signifikansinya dari uji Wald ini lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan pengujian parsial menolak HO, yang berarti pula bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Atau sebaliknya, apabila nilai uji Wald lebih kecil chi-square atau signifikansinya uji Wald lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan pengujian parsial menerima HO, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Baik, kita mulai. Untuk melakukan simulasi, kita ambil contoh riset tentang keuangan yang berjudul
pengaruh DER, debt to equity ratio, PER, price earning ratio, ROE, return on equity terhadap kebijakan stock split. Langkah pertama, kita siapkan datanya seperti ini. Data ini sebanyak ada 200 data. Kemudian kita juga siapkan SPSS. Kita siapkan. Selanjutnya kita copy data ini semuanya. Selanjutnya kita pastekan pada SPSS. Oke, setelah masuk semuanya, ini adalah pada posisi data view. Kemudian kita beralih ke variable view. Selanjutnya kita sesuaikan nama dari variabel. DER, PER, kemudian ROE, dan Y-nya adalah stock split. Karena stock split ini sifatnya variabel dummy, maka pada baris stock split di kolom value kita klik, titik tiganya ini kita klik, kita berikan 0, kita berikan value 0 apabila tidak melakukan kebijakan stock split. Kita klik add, kita berikan value atau nilai 1 jika melakukan stock split. Kita klik add. Setelah itu kita oke. Kita kembali ke data view, maka akan terlihat data seperti ini. Setelah data ini kita siapkan, kemudian kita melakukan analisis. Kita klik analyze, kita pilih regresi, kemudian kita pilih binary logistik. Stock split kita pindahkan ke cell dependent, sedangkan DER, PER, dan ROE masuk ke uvariat. Berikutnya kita klik option, kita beri centang, classification plot, Hosmer, Lemesu, Goodness of It. Kemudian kita pilih iteration history dan confidence interval for exponential P 95%. Setelah itu langsung kita klik continue dan kita klik OK. Perlu kita ketahui bahwa output ini terdiri dari dua blok. Blok pertama ini merupakan output dari proses SPSS yang belum memasukkan variabel independen, sedangkan blok 1 ini setelah memasukkan dalam suatu persamaan variabel independen yang digunakan. Oke, kita kembali ke blok 0. Baik, sebagaimana saya sampaikan di bagian depan, ada 4 pengujian model fit seperti terlihat pada gambar. Pengujian yang pertama yaitu menguji mean to log likelihood, yaitu pengujian model sebelum variabel independen dimasukkan pada persamaan dengan cara membandingkan hasil mean to log likelihood dengan chi-square tabel dengan degree of freedom n-1
N-nya dalam hal ini adalah jumlah data, sehingga df-nya, degree of freedom-nya sebanyak 199. Kita periksa terlebih dahulu berapa hasil C-square tabel. Ini adalah tabel C-square, kita cari DF199. Ya, ketemu di sini. Dengan alfa 5% atau 0,05 ketemu nilai 232,91. Kita kembali ke SPSS. Sebelum kita mulai, yang menjadi kriteria pada pengujian mean to log likelihood adalah yang pertama, apabila mean to log likelihood lebih besar C-square, disimpulkan bahwa model tidak fit dengan data. Sebaliknya, apabila mean to log likelihood lebih kecil C-square, maka model fit dengan data. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana hasilnya pada blok 0 di iteration history? Kita lihat di sini bahwa mean to log likelihood mendapatkan nilai 256,414. Ini lebih besar dari C-square 232,19. Maka dinyatakan bahwa model tidak fit dengan data. Berikutnya kita lanjutkan pada pengujian yang kedua, yaitu uji omnibus test, yaitu pengujian model setelah variabel independen dimasukkan pada persamaan. Caranya membandingkan hasil C-square omnibus test dengan C-square tabel. Dalam hal ini degree of freedom adalah 3, yaitu jumlah variabel sebanyak 4 dikurangi 1. Kita periksa dahulu hasil C-square tabel. Dengan degree of freedom 3 dan nilai signifikansinya 0,05, maka diperoleh nilai sebesar 7,81. Kemudian bagaimana kriterianya? Kriterianya, apabila C-square omnibus test lebih besar C-square tabel atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya model tidak fit dengan data. Sedangkan apabila C-square omnibus test lebih kecil C-square tabel atau signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka model dinyatakan fit dengan data. Selanjutnya kita lihat hasilnya. C-square omnibus test itu sebesar 37,421, lebih besar daripada C-square tabel sebesar 7,81, atau dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan model tidak fit dengan data. Kemudian yang ketiga, melakukan uji model fit melalui pseudo R-square. Metode ini menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya pada variabel dependen. Kita lihat pada model summary. Ditunjukkan nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,236 dan Cox-Snell R-square 0,171. Ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,1
atau 23,60%, sehingga terdapat 76,40%, yaitu 100% dikurangi 23,60%, adalah faktor-faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Langkah berikutnya adalah melakukan uji terhadap Hosmer and Lemesurier test yang menunjukkan bisa tidaknya uji hipotesis dilakukan atau dilanjutkan. Kriterianya, apabila C-square Hosmer test lebih besar C-square tabel atau signifikasinya lebih kecil dari 0,05, disimpulkan bahwa model tidak fit sehingga pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan. Namun apabila C-square Hosmer test lebih kecil dari C-square tabel atau signifikansinya lebih besar dari 0,05, kesimpulannya model dinyatakan fit sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan. Hasilnya, uji Hosmer test sebesar 23,027 lebih besar dari C-square tabel 7,81 atau signifikansinya 0,003 lebih kecil dari 0,05, sehingga model dinyatakan tidak fit dan pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan. Namun demikian, dengan kondisi seperti ini, maka solusinya antara lain adalah menambah variabel interaksi antar variabel independen. Untuk melakukan interaksi ini, kita kembali ke data view, kemudian kita pilih transform, kita klik compute variable. Target variabel adalah variabel dir diinteraksikan dengan pair. Target variabel ini kemudian numeriknya kita lakukan, dir kita masukkan, kemudian kita pilih perkalian, kita pilih pair kita masukkan, berikutnya kita oke. Ya, maka di sini akan keluar output. Namun sebelumnya kita lihat dulu pada data view akan bertambah dengan satu variabel, yaitu interaksi antara dir dan pair. Baik, setelah itu kita ulangi lagi melakukan analisa. Setelah variabel interaksi masuk, kita klik analyze, kita pilih regression, kemudian binary logistik. Variabel interaksi kita masukkan pada kolom ini. Kita klik lagi option, ini sudah tercentang semuanya, kita klik continue, kita pilih OK. Baik, kita masuk ke Hosmer test. Setelah kita masukkan variabel interaksi, maka terjadi perubahan pada Hosmer and Lemesurier test. Hasilnya di sini menyatakan bahwa uji Hosmer test 6,903 lebih kecil dari C-square 7,81 atau signifikansinya 0,547 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian kesimpulannya model adalah fit, sehingga pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. Setelah uji model fit dilakukan dan bisa dilanjutkan ke uji hipotesis,
Yang pertama kita lakukan uji hipotesis simultan. Kriterianya, apabila uji G atau uji Hosmer-Test lebih besar chi-square atau signifikansinya lebih kecil 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan. Sementara itu apabila uji G atau uji Hosmer-Test lebih kecil chi-square atau signifikansinya lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan. Hasilnya, uji Hosmer-Test mendapatkan nilai 6,903 lebih kecil dari chi-square sebesar 7,81 atau signifikansinya 0,547 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian bagaimana dengan uji hipotesis parsial? Uji hipotesis parsial menggunakan uji Wald. Kriterianya, apabila uji Wald lebih besar chi-square atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila uji Wald lebih kecil dari nilai chi-square atau signifikansinya lebih besar 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasilnya, DER menghasilkan uji Wald 34,482 lebih besar dari nilai chi-square 7,81 atau signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, DER berpengaruh signifikan terhadap keputusan stock split. Yang kedua, PER. Uji Wald dari PER menghasilkan 17,619 lebih besar dari nilai chi-square tabel 7,81 atau bernilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga PER berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan stock split. Selanjutnya ROE menghasilkan uji Wald 0,430 lebih kecil dari chi-square tabel sebesar 7,81 atau signifikansinya sebesar 0,512, sehingga dapat disimpulkan ROE atau Return on Equity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan stock split. Demikian juga dengan interaksi antara DER dan PER ternyata juga berpengaruh secara signifikan. Dengan demikian maka seluruh proses pengujian regresi logistik biner dari mulai pengujian model fit sampai dengan pengujian hipotesis sudah dapat kita selesaikan.